Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda menyadari betapa ajaibnya ketika seorang bayi mengucapkan kata pertamanya? Satu kata sederhana, ibu atau ayah, namun cukup untuk membuat hati orang tua bergetar haru. Dari situ, satu demi satu kata lahir menjadi kalimat dan kelak menjadi bahasa yang menghubungkan manusia dengan dunia di sekitarnya. Tapi, apakah bahasa sekadar kebiasaan yang berkembang begitu saja? Ataukah ia adalah anugerah ilahi yang sengaja diberikan Allah agar manusia mampu berpikir, berkomunikasi, dan membangun peradaban? Mari kita renungkan. Tanpa bahasa, manusia hanya makhluk sunyi. Tidak ada ilmu yang diwariskan, tidak ada kisah yang dituturkan, tidak ada doa yang dipanjatkan. Bahkan peradaban besar, sains, seni, dan dakwah tidak akan pernah ada. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah kunci peradaban. Dengan bahasa, manusia dapat menamai benda-benda, menyusun konsep, dan merumuskan ide-ide abstrak. Dengan bahasa pula, kita bisa menulis kitab suci, menyampaikan ilmu, dan mengikat sejarah dari generasi ke generasi. Ilmuwan modern menyebut bahasa sebagai salah satu keajaiban paling kompleks dalam diri manusia. Bayangkan, dari sekadar getaran pita suara, terbentuklah simbol dan makna yang bisa dipahami lintas jiwa. Namun Al-Quran sudah mengingatkan kita sejak awal. Kemampuan berbicara bukan hasil kebetulan evolusi budaya, melainkan karunia langsung dari Allah. Bahasa adalah tanda kasih sayang Allah yang membedakan manusia dari semua makhluk ciptaannya. Allah menyinggung secara jelas tentang bahasa dalam salah satu kisah paling penting di awal penciptaan manusia, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua, benda. Ini, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Ayat ini menjelaskan bahwa bahasa pertama kali adalah wahyu, bukan hasil percobaan manusia. Allah sendiri yang mengajarkan kepada Adam kemampuan untuk menamai, memahami, dan menyampaikan konsep-konsep. Para mufasir menegaskan bahwa al-asma kullaha, nama-nama semuanya, tidak sekadar daftar kata, tetapi mencakup seluruh konsep, simbol, bahkan kemampuan berpikir abstrak yang menjadi dasar pengetahuan manusia. Inilah yang menjadikan manusia berbeda dari malaikat, jin, dan makhluk lainnya. Kemampuan untuk berbahasa dan mengartikulasikan pengetahuan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut bahwa Allah memberikan kepada Adam kapasitas untuk mengenal segala sesuatu dengan nama dan sifatnya. Sedangkan malaikat, meski makhluk suci, tidak diberi kemampuan itu. Dari sinilah terlihat bahwa bahasa adalah tanda kehormatan manusia sebagai khalifah di bumi. Al-Quran juga mengingatkan dalam ayat lain, Ar-Rahman, 'Allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Dia mengajarnya pandai berbicara. Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Di sini kita melihat urutan yang menakjubkan, rahmat Allah, Al-Quran, penciptaan manusia, lalu kemampuan berbicara. Seakan Allah ingin menekankan bahwa kemampuan bahasa adalah fondasi utama agar manusia bisa menerima wahyu. Tanpa bahasa, manusia tak mungkin memahami perintah dan larangan, apalagi menyebarkan dakwah. Dari sini jelas bahwa dalam Islam, bahasa bukan hanya alat sosial, melainkan tanda kebesaran Allah yang menghubungkan manusia dengan ilmu, dengan sejarah, dan yang terpenting, dengan wahyu. Bahasa bukan sekadar suara. Ia adalah peta pikiran manusia, sekaligus tulang punggung peradaban. Dan yang menarik, sains modern justru semakin membuktikan kebenaran yang telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Riset neuroscience menemukan bahwa manusia memiliki area khusus di otak yang bertanggung jawab atas bahasa, Broca's area dan Wernicke's area. Tanpa kedua area ini, manusia tidak bisa berbicara dengan runtut, meskipun masih bisa berpikir. Fakta ini seakan menjawab pertanyaan, mengapa bahasa begitu erat dengan jati diri manusia? Karena sejak awal, Allah telah mengukir kemampuan itu dalam sistem saraf kita. Penelitian linguistik modern juga membuktikan bahwa semua bahasa manusia, dari Arab, Mandarin, hingga suku pedalaman Amazon, memiliki struktur universal yang mirip. Teori universal grammar yang dipopulerkan oleh Noam Chomsky
menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa bukan semata budaya, melainkan fitrah bawaan manusia. Hal ini sejalan dengan ayat wa 'allamahul bayan. Dia mengajarinya pandai berbicara. Jika kita menengok sejarah, kita akan melihat bagaimana bahasa menjadi alat lahirnya peradaban besar. Bangsa Mesir kuno meninggalkan hieroglif di piramida, bukan hanya gambar, tapi teks yang melestarikan ilmu. Bangsa Yunani menulis filsafat, yang kelak diwarisi dunia Islam. Dan peradaban Islam sendiri mencapai kejayaan bukan hanya karena militernya, tetapi karena tradisi menulis, menerjemahkan, dan mendebat dengan bahasa. Ulama-ulama Muslim punya perhatian khusus pada bahasa, terutama bahasa Arab, karena menjadi pintu utama memahami wahyu. Sibawayh, ulama Persia, menulis Alkitab, karya monumental tata bahasa Arab. Al-Farabi membahas filsafat bahasa, menyelidiki bagaimana kata bisa membentuk makna. Ibnu Jinni menulis Al-Khashaish, membahas asal-usul bahasa, bahkan menyinggung apakah bahasa merupakan ilham ilahi atau kesepakatan sosial. Menariknya, diskusi para ulama ini sudah mendekati pertanyaan yang kini diteliti para ahli linguistik modern. Apakah bahasa lahir dari kebetulan evolusi, ataukah ia sebuah wahyu awal yang diberikan kepada manusia? Al-Quran sejak 14 abad lalu sudah memberi jawabannya. Bahasa adalah pengajaran langsung dari Allah kepada manusia pertama. Saudaraku, setelah kita menelusuri perjalanan bahasa dari ayat-ayat Al-Quran, penemuan neuroscience modern, hingga sejarah peradaban, kita bisa melihat betapa bahasa adalah salah satu karunia Allah yang paling agung. Al-Quran menegaskan bahwa bahasa bukan hasil kebetulan, melainkan pengajaran langsung dari Allah. Artinya, setiap kali kita berbicara, menulis, atau sekadar menyebut nama sesuatu, sebenarnya kita sedang memakai anugerah yang Allah letakkan dalam diri kita sejak awal penciptaan. Riset neuroscience membuktikan bahwa kemampuan bahasa tertanam dalam struktur otak manusia. Ia bukan sekadar keterampilan, tetapi bagian dari fitrah biologis yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dengan bahasa, manusia bisa membangun ilmu, menyimpan memori kolektif, dan mewariskan pengetahuan lintas generasi. Peradaban yang tumbuh dan jatuh di sepanjang sejarah dunia memperlihatkan bahwa bahasa adalah kunci kejayaan. Peradaban Islam berjaya bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan pena, tinta, dan bahasa. Tanpa tradisi menulis, menerjemahkan, dan berdiskusi, mungkin khazanah ilmu Islam tidak akan sampai kepada kita hari ini. Bahasa juga membawa amanah. Dari lidah bisa lahir kebaikan yang menyelamatkan, tapi juga bisa lahir kebohongan yang menghancurkan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat pertanggungjawaban. Di hadapan Allah, setiap kata yang kita ucapkan akan dicatat, baik atau buruk. Hikmah besar yang bisa kita ambil adalah, gunakan bahasa untuk menebar ilmu, bukan kebodohan. Gunakan kata-kata untuk menguatkan, bukan merendahkan. Jadikan bahasa sebagai jalan syukur, bukan jalan kufur. Karena pada akhirnya, bahasa adalah karunia yang menjadikan kita manusia seutuhnya, ciptaan Allah yang diberi kehormatan untuk belajar, menamai, dan mengajarkan. Saudaraku, setelah kita menyusuri rahasia bahasa dari ayat-ayat Al-Quran, riset neuroscience modern, hingga sejarah peradaban, kita sampai pada satu kesadaran yang agung. Bahasa adalah karunia Allah yang membentuk peradaban manusia. Tanpa bahasa, kita hanyalah makhluk bisu yang terputus dari masa lalu dan tidak bisa menatap masa depan. Dengan bahasa, manusia bisa mencatat wahyu, menuliskan ilmu, menyampaikan pesan, dan mengikat hati satu sama lain. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 3 dan 4, "Khalaqal insana wa 'allamahul bayana." Dia menciptakan manusia. Dia mengajarinya pandai berbicara. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahasa bukanlah ciptaan manusia, melainkan pengajaran langsung dari Allah. Maka tugas kita adalah menjaga anugerah ini. Menggunakan bahasa untuk menebar kebenaran, bukan kebohongan. Menulis untuk melestarikan ilmu, bukan merusaknya. Bicara untuk menenangkan hati, bukan melukai perasaan. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah amanah. Setiap kalimat yang kita tulis adalah saksi, dan kelak, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari kita jadikan bahasa sebagai jalan syukur. Jadikan kata-kata sebagai doa. Jadikan lisan sebagai alat untuk menegakkan kebaikan. Karena sungguh,
Bahasa adalah tanda kasih sayang Allah yang menempatkan manusia di atas banyak makhluk. Saudaraku, jangan pernah remehkan sebuah kata. Karena satu kata bisa melahirkan cinta, satu kalimat bisa menyalakan iman, dan satu ucapan bisa mengubah arah hidup seseorang. Semoga kita semua mampu menjaga karunia bahasa dengan penuh tanggung jawab dan menjadikannya sebagai jembatan menuju ridha Allah. Alhamdulillah, sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.